Oke, selamat datang di pengarahan darurat Anda. Kita sedang berhadapan dengan krisis utang publik global. Situasinya sangat genting dan keputusan-keputusan sulit ada di depan mata. Baik, mari kita langsung masuk ke pokok permasalahannya. Pertama-tama, kita perlu memahami seberapa besar sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah tantangan fundamental bagi masa depan ekonomi kita semua. Lihat gambar ini? Ini bukan cuma ilustrasi biasa. Ini adalah gambaran nyata dari posisi berbahaya yang dihadapi banyak pemerintahan di dunia. Mereka sedang berdiri di tepi jurang yang tercipta dari tumpukan utang dan janji-janji belanja yang terus membengkak. Agar kita benar-benar bisa merasakan urgensinya, coba bayangkan diri Anda sebagai pengambil keputusan utama. Anda baru saja dilantik jadi Menteri Keuangan. Di hari pertama kerja, ini adalah laporan yang ada di meja Anda. Masa depan negara ada di tangan Anda. Nah, ini angka pertama yang harus Anda tahu. Utang publik global diproyeksikan mencapai 93,9% dari PDB di tahun 2025. Yang lebih bikin khawatir lagi, angka ini sedang melaju kencang untuk menembus 100% pada tahun 2028. Ini adalah level yang belum pernah kita lihat sebelumnya di masa damai. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Nah, disinilah dilema besarnya muncul. Anda dihadapkan pada 3 pilihan mendasar. Dan jujur saja, tidak ada satupun yang mudah. Era bunga super rendah itu sudah berakhir. Selesai. Biaya pinjaman sekarang bisa 2-3 kali lipat lebih mahal. Jadi, dengan ruang gerak yang makin sempit, pertanyaan kuncinya adalah langkah apa yang akan Anda ambil. Oke, ini dia 3 jalurnya. Pertama, penghematan. Artinya, menaikkan pajak dan memotong anggaran belanja publik. Jelas ini bakal sangat tidak populer. Kedua, membiarkan inflasi jadi lebih tinggi. Ini memang bisa menggerus nilai utang, tapi sekaligus menghancurkan daya beli masyarakat. Atau pilihan ketiga, tunda masalahnya. Pinjam lebih banyak lagi dan berharap saja ada keajaiban ekonomi. Masing-masing pilihan ini punya konsekuensi politik dan sosial yang sangat berat. Kedengarannya memang semua pilihan tadi seperti jalan buntu ya, tapi sejarah menunjukkan bahwa penyesuaian yang menyakitkan ini sebetulnya bisa dilakukan, meskipun seringnya karena dipaksa oleh tekanan pasar yang sudah tidak memberi pilihan lain. Coba kita mundur 15 tahun ke belakang. Negara-negara yang Anda lihat di sini, Yunani, Portugal, dan Irlandia, pernah mengalami krisis fiskal yang sangat parah. Pasar keuangan mendorong mereka sampai ke ambang kehancuran, memaksa mereka menjalani program penyelamatan yang sangat ketat. Prosesnya luar biasa menyakitkan, tapi hasilnya efektif. Mereka bertransformasi dari negara paling beresiko menjadi contoh disiplin fiskal. Sekarang mari kita lihat akar masalah yang lebih dalam. Kekuatan struktural yang membuat pilihan-pilihan sulit ini jadi tak terhindarkan. Ini bukan cuma soal kebijakan jangka pendek, tapi tentang pergeseran demografi yang sangat fundamental. Angka ini krusial sekali. Pada tahun 2050, di negara-negara maju, untuk setiap 1 orang pensiunan, hanya akan ada 2 orang pekerja yang menanggungnya. Coba bandingkan, di tahun 2000, rasionya masih 4 pekerja untuk 1 pensiunan. Perbedaannya drastis. Nah, ini dia pertanyaan bernilai triliunan dolar. Ketika populasi menua, biaya pensiun dan layanan kesehatan membengkak jauh lebih cepat daripada pendapatan pajak. Dan beban ini harus ditanggung oleh angkatan kerja yang jumlahnya makin sedikit. Ini adalah bom waktu fiskal yang nyata. Masalah ini diperparah lagi oleh ketimpangan ekonomi yang ekstrim. Gini logikanya, ketika terlalu banyak uang terkonsentrasi di kalangan atas, kaum super kaya cenderung menabung lebih banyak. Tabungan berlebih ini tidak berputar di ekonomi real, yang akhirnya melemahkan permintaan konsumen. Akibatnya, pemerintah terpaksa turun tangan, meminjam lebih banyak uang untuk memacu permintaan dan mengisi celah itu. Di atas semua tekanan dari dalam negeri tadi, ada lagi komplikasi dari luar. Konteks global yang berubah membuat penyelesaian masalah ini menjadi jauh lebih sulit dari sebelumnya. Di dunia yang semakin terpecah belah, kerjasama internasional itu melemah. Lalu ada guncangan pasokan, baik karena pandemi atau perang, yang menciptakan situasi paling buruk, stagflasi. Artinya, inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang mandek. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral seringkali saling bertentangan, bukan saling mendukung. Hasilnya, menstabilkan utang jadi jauh lebih rumit. Penting untuk kita pahami kalau krisis ini tidak terjadi dengan cara yang sama di semua tempat. Manifestasinya berbeda di seluruh dunia, yang artinya solusinya juga harus disesuaikan. Coba kita lihat perbedaannya. Di negara maju, tantangan utamanya adalah mengendalikan belanja jaminan sosial, pensiun dan kesehatan.
Di tengah politik yang sangat terpolarisasi, jalur keluarnya, mau tidak mau disiplin fiskal yang menyakitkan dan reformasi untuk mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, di banyak pasar berkembang, tantangannya berbeda. Ada pergeseran dari utang luar negeri ke utang dalam negeri. Ini memang mengurangi resiko nilai tukar, tapi menciptakan resiko baru dari hot money, dana investor asing jangka pendek yang bisa kabur kapan saja. Untuk mereka, solusinya adalah membangun institusi yang kredibel dan kebijakan makroekonomi yang stabil untuk memenangkan kepercayaan. Kita sampai di bagian akhir pengarahan ini. Apa konsekuensi nyata kalau kita tidak bertindak? Apa harga yang harus dibayar jika kita terus menunda keputusan sulit ini? Mari kita ambil contoh ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat. Utang publik mereka melonjak dari sekitar 45% dari PDB pada tahun 2005 menjadi lebih dari 120% saat ini. Ini adalah kenaikan yang sangat dramatis dan menunjukkan betapa cepatnya situasi bisa lepas kendali. Dan ini bukan lagi cuma angka abstrak. Di Amerika Serikat, uang yang dihabiskan hanya untuk membayar bunga utang sekarang sudah melampaui seluruh anggaran pertahanan mereka. Coba bayangkan, setiap dolar yang dipakai untuk membayar bunga adalah dolar yang tidak bisa lagi dipakai untuk pendidikan, infrastruktur, atau keamanan. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan hanya tentang menyeimbangkan anggaran. Ini adalah pertanyaan tentang keadilan antar generasi. Apakah kita akan mewariskan kemakmuran kepada generasi berikutnya, atau kita hanya akan mewariskan tumpukan tagihan? Jadi, kita kembali ke posisi Anda. Sebagai Menteri Keuangan, Anda telah mendengar semua faktanya. 3 pilihan sulit ada di hadapan Anda. Penghematan, inflasi, atau penundaan lebih lanjut. Dunia sedang mengamati. Pilihan ada di tangan Anda.